Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Model Bisnis Keuangan. Kelompok 4 terdiri dari 6 anggota, yaitu saya, Leonita Yulianti Nurmahat, kemudian ada Lucia Elisa Fiona Carvalho, Hoiriah, Nadine Arzita Salim, Lovina Eniza Kinanti, dan Filipus Tri Mulyajati. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian disrupsi digital dan teknologi. Disrupsi digital dan teknologi adalah suatu efek yang mengubah hal-hal mendasar atau fundamental mengenai pandangan serta perilaku masyarakat terhadap pasar, industri, budaya, dan berbagai proses di dalamnya yang disebabkan oleh inovasi dan perkembangan teknologi digital yang semakin maju. Era disrupsi adalah era di mana perubahan-perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya disrupsi, sehingga mengubah sistem dan tatanan kehidupan masyarakat secara luas. Era digitalisasi memang mengubah perilaku nasabah di sektor jasa keuangan menjadi semakin digital dan efisien bagi bank. Perbankan dan sektor keuangan lainnya pun juga dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi terkini demi memenuhi kebutuhan nasabah dan memberikan pelayanan terbaiknya. Bahkan, perbankan tengah berlomba melalui inovasi digitalnya untuk menarik minat nasabah. Dampak disrupsi. Dampak yang paling signifikan dari disrupsi adalah kebangkrutan perusahaan yang enggan atau belum melakukan serangkaian transformasi digital. Misalnya, pada perusahaan yang bergerak pada bidang media cetak, pada bidang retail, atau moda transportasi konvensional. Pandemi COVID-19 menyebabkan krisis di sektor keuangan dan berdampak pada perbankan di kawasan Asia Tenggara. Banyak sektor yang terbawa oleh adanya pandemi COVID-19 saat ini. Salah satu dampaknya adalah lembaga keuangan. Adanya pandemi ini membawa perubahan perilaku sosial dan mobilitas masyarakat di beberapa negara dalam melakukan kegiatan transaksi perbankan. Hal ini disikapi oleh pihak perbankan dengan meningkatkan layanan digital banking. Layanan digital perbankan semakin diandalkan oleh nasabah sebagai salah satu layanan untuk tetap bisa melakukan transaksi perbankan dengan mudah dan aman di tengah wabah pandemi COVID-19. Berdasarkan gambar di bawah, penggunaan mobile banking tertinggi yaitu Cina mengalami peningkatan sebesar 86%. Lalu diikuti oleh Thailand, Hong Kong, Vietnam, dan Indonesia di posisi 5 teratas dengan peningkatan 47% di tahun 2019 yang sebelumnya hanya sebesar 38%. Pertumbuhan yang tinggi juga terjadi di kawasan Timur Tengah, naik sebesar 45% pada tahun 2019. Dari gambar tersebut, dapat disimpulkan persentase penggunaan transaksi mobile payment di kawasan Asia Tenggara mengalami peningkatan yang signifikan. Dampak pandemi COVID-19 bukan hanya menyebabkan kerugian pada sektor keuangan bank yang ada di Indonesia, tetapi juga memberikan pengaruh positif terhadap penggunaan digital banking selama pandemi COVID-19. Peningkatan transaksi non-tunai terjadi karena masyarakat menilai adanya keefektifan dan efisiensi dalam melakukan transaksi non-tunai. Adanya sistem pembayaran non-tunai diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kemudahan melakukan transaksi. Seiring dengan adanya pandemi COVID-19, penerapan pembayaran secara digital semakin banyak digunakan terutama pada sektor perbankan. Hal ini juga dapat dilakukan melalui kanal digital yang cepat, mudah, dan efisien dalam memenuhi layanan perbankan. Sehingga dari hasil survei, dapat disimpulkan bahwa data pertumbuhan transaksi digital dari layanan fintech di Indonesia tercatat paling tinggi. Terdapat 90% responden sebagai pengguna dompet digital milik perusahaan fintech. Pengguna m-banking 65%, provider telekomunikasi 39%, pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia semakin mengubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi kebutuhan secara digital.
Wabah pandemi COVID-19 memaksa individu atau kelompok atau institusi bahkan negara untuk mengubah pola hidup dan perilakunya selama ini. Jika individu atau kelompok atau institusi atau negara tidak melakukan perubahan, maka dengan sendirinya perubahan tersebut yang akan melindasnya, tanpa terkecuali di dalamnya sektor usaha perbankan. Berikutnya ada 4 cara menghadapi era disrupsi. Yang pertama, tidak berhenti berinovasi. Yang kedua, memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, tidak pernah merasa puas. Lalu yang keempat, berorientasi pada konsumen. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.